Saksi kunci AF rupanya memiliki sisi gelap di masa lalu yang sempat kejutkan warga di kampungnya. Hal ini diingat betul oleh warga bernama Samsuri, 40, warga Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon. Dia mengatakan bahwa saksi kunci AF ini merupakan warga yang bekerja di sebuah tempat pencucian mobil. Dia juga mengaku bahwa dia juga mengenal beberapa terpidana kasus Vina Cirebon. Saya sama para pelaku, kasus Vina dan Eki, kenal sebagian. Yang saya kenal ada Hadi, Eko, Saka, dan Sudirman, kata Samsuri kepada wartawan, Kamis, 30 Mei 2024. Samsuri menjelaskan bahwa sebelum Hadi, Eko, Saka dan Sudirman ini merupakan buruh bangunan. Yang saya tahu, mereka bukan geng motor. Mereka kuli bangunan, katanya. Sebelum mereka ditangkap polisi atas kasus Vina Cirebon, kata dia, sempat terjadi sesuatu kepada saksi kunci AF. Saksi kunci AF ini pernah kepergok membawa masuk perempuan ke tempat kerjanya di tempat cuci mobil di malam hari dengan dugaan berbuat mesum. Informasi dugaan mesum itu datang dari Hadi dan Eko yang disampaikan kepada Samsuri. Waktu itu, Hadi dan Eko menyampaikan bahwa ada yang berbuat mesum dan harus digerebek. Merek menceritakan kepada Samsuri bahwa di tempat pencucian mobil, tempat kerja AF, ada yang bawa perempuan. Setelah mendapat informasi tersebut, Samsuri mengarahkan mereka untuk melapor ke RT agar tidak main hakim sendiri. Sehingga waktu itu yang melakukan penggerebekan berjumlah 6 orang yaitu Eko, Hadi, Samsuri dan 2 adik iparnya dan Pak RT. Samsuri menjelaskan detail penggerebekan tersebut. Setelah berkumpul, mereka barulah jalan ke lokasi lalu mengetuk pintu dan dibukalah oleh AF. Awalnya mereka mengonfirmasi atau menanyakan dulu soal keberadaan perempuan di tempat itu, lalu AF dan temannya menyangkal. Saat itu AF kepergok membawa 2 wanita yang disembunyikan di kamar mandi. Namun Samsuri dan Pak RT melarang warga untuk terus melakukan aksi-aksi yang merugikan, ujarnya. Setelah itu, mereka memanggil Pak RW untuk menengahi. Lalu datanglah Pak RW untuk menanyakan kenapa AF membawa perempuan ke dalam tempat dia kerja. Ketua Umum XTC Indonesia Doni Akbar buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Kasus pembunuhan ini disebut dalam berkas putusan melibatkan 2 kelompok geng motor. Kedua geng motor itu adalah XTC dan Moonraker. Menurut berkas putusan MA atas Rivaldi dan kawan-kawan, saat itu Andi meminta mengaku sedang ada masalah dengan anggota geng motor XTC. Kemudian Andi meminta bantuan kepada anggota geng motor Moonraker. Para pelaku yang sedang nongkrong di warung Ibu Nining kemudian berpindah ke depan SMP 11 Cirebon. Di sana Andi meminta para pelaku untuk menyerang anggota XTC yang melintas. Kemudian saat itu Eki yang merupakan anggota XTC lewat di depan SMP 11 bersama Vina. Menurut keterangan Gaga Awad, teman dekat Eki, malam itu Vina memakai jaket bertuliskan XTC. Mereka kemudian dilempari batu oleh sejumlah pemuda yang sedang nongkrong di depan SMP 11. Ketua Umum XTC Indonesia Doni Akbar membenarkan kalau Eki merupakan anggotanya. Doni yang baru menjabat di tahun 2019 ini sempat menanyakan ke anggotanya soal kejadian di tahun 2016. Menurut Doni Akbar, dirinya melihat ada 2 kejanggalan soal adanya keterlibatan geng motor dalam kasus ini. Mulai dari pelemparan batu yang dilakukan pelaku kepada korban, hingga kejadian setelah peristiwa itu. Doni menjelaskan, berdasarkan pengalaman tidak mungkin geng motor menyerang anggota geng motor lain saat sedang sendirian. Hal itu menurutnya, justru akan membuat geng motor pelaku balik diserang habis-habisan. Pun setelah kejadian, kata dia, biasanya akan ada aksi balas dendam jika memang terjadi antara geng motor. Ia pun meragukan kalau Pegi merupakan anggota dari geng motor Moonraker. Sebab berdasarkan konfirmasinya ke anggota Moonraker, hal itu masih simpang siur. Ya jangan dibilang tergesa-gesa bikin dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu. Ya.
Pengacara Hotman Paris curiga Polda Jabar ingin cepat menutup kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Kecurigaan itu diungkapkan Hotman setelah polisi menghapus 2 nama dalam daftar pencarian orang atau DPO. Hotman menjelaskan berdasarkan bukti hukum yang ia miliki, tertulis jelas kedua DPO itu bukan fiktif belaka. Selain itu, Hotman juga menilai 8 terpidana yang sudah ditahan tidak ada indikasi saling melemparkan kesalahan kepada 3 DPO. Hal itu diungkapkan Hotman dalam jumpa pers di Mall Kelapa Gading pada Rabu 29 Mei 2024. Oleh karena itu, Hotman menilai bahwa Polda Jabar harusnya tidak menyebut bahwa 2 DPO merupakan fiktif. Sebab menurutnya hal itu sama saja dengan Polda Jabar ingin segera menutup kasus Vina. Dan yang 2 fiktif ini semua berkas-berkas perkara menyatakan mereka ada. Cara memerkosanya ada. Mobil motornya ada. Cara mukulnya diuraikan di sini. Ya, masalahnya dan juga si pelaku ini, si 8 terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku definitif ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini. Ya. Berarti Pak, tidak ada alasan jelas dari Polda Jabar terkait dengan menghapuskan 2 DPO lain ya Pak, ya? Nggak ada alasan yang jelas ya? Alasannya apa? Nggak ada. Alasannya tidak ada. Jadi namanya itu tidak diakui oleh para terpidana lainnya. Asal-asal sebut aja. Betul. Jadi sekali lagi atas 2 fiktif ini sudah banyak versi yang menyatakan. BAP pertama 2016 menyatakan ada 3 DPO. Surat dakwaan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Surat tuntutan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Temuan persidangan, perdebatan di sidang juga mengatakan ada 3 pelaku ini. Putusan juga mengatakan begitu. Putusan yang sudah final. Jadi yang mana yang berlaku? Putusan pengadilan atau pernyataan lisan dari penyidik? Makanya kita mengatakan itu pernyataan yang menyatakan itu terlalu tergesa-gesa. Bilang aja belum berhasil menangkap, itu kita lebih bisa terima. Kalau disebutkan polisi belum berhasil menangkap karena sudah kelamaan, ya bisa kita terima. Tapi kalau dibilang fiktif, kita tidak bisa terima. Itu pernyataan dari keluarga. Beda pengakuan